Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Saya melihat ada wajah-wajah bersuka cita pada pagi hari ini. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan sorak-sorai bagi dia, haleluya. Mari pada pagi hari ini Bapak Ibu kita datang dengan kerinduan. Kita mau serahkan hidup kita. Kita mau bawa keberadaan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu memulihkan dan sanggup menyembuhkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala dan bersatu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini Tuhan, dalam keadaan tubuh yang sehat ya Tuhan. Itu semua Tuhan karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang rindu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu itu memulihkan dan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan adalah sungai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami awali ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Mari buka hati kita bersama. Engkau
saja katakan seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan. Sekarang ganti yang pria, katakan ku berharap hanya kepadamu. Sama-sama katakan kaulah sungai, sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan kami, harapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan dengan lembut, kaulah sungai kehidupanku. Sungai kehidupanku yang mengalir menyegarkan jiwa kami. Segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Lagi katakan, kaulah sungai kehidupanku. Terima kasih Tuhan, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan kami. Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Engkau sungai kehidupan kami. Engkau yang memberi kelegaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti firman-Nya berkata, marilah kepadaku hai orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari saat ini kita datang kepada Sang Sungai Kehidupan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita serahkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami berserah kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungai kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, perlahan saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih.
kasih Yesus. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Jemaat sendiri katakan, kami nyatakan Engkau Tuhan hidupku, Engkau yang menjadi Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari lebih sungguh lagi katakan pujian ini. Ku nyatakan Engkau Tuhan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Satu kali lagi, mari kita angkat tangan kita, ku nyatakan Engkau Tuhan, Tuhan di hidupku. Ya Tuhan, kami nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan dan perbuatanku. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Satu kali lagi dengan tulus katakan, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Selamanya kami nyatakan Engkau Tuhan dalam hidup kami, Tuhan yang menjadi Raja bagi hidup kami, dan Tuhan yang selalu ada dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersuka cita karena Engkau baik Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Saat ini mari kita sama-sama bersatu karena Tuhan telah menyatukan kita menjadi satu keluarga, yaitu keluarga kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Mari kita katakan, Tuhan satukanlah kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk, kasih tos kanan kirimu, katakan, kita keluarga kerajaan Allah. Silakan duduk dalam damai sejahtera Allah. Mari saat ini kita persiapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ajar aku untuk mengerti setiap kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, agar hidupku selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus. Bapakku ajaib Tuhan. Haleluya. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Katakan dari awal, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berharap hanya kepadamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan.
kekuatanmu, Engkau sanggup mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Lebih sungguh lagi Bapakku, Bapakku. Mari kepada Ibu Grace saya undang untuk naik ke atas mimbar untuk berdoa bagi kita semua. Haleluya. Engkau tahu Tuhan, segala yang kami perlukan. Engkau tahu Tuhan, betapa kami merindukan Engkau. Engkau tahu Tuhan, segala kelemahan kami. Marilah saat ini kami menundukkan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mau berbicara kepada kami secara pribadi. Melalui firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti, kami boleh dibentuk, dan kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Tuhan dalam segala suka dan duka, dalam segala apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dunia boleh bergelora, dunia diliputi oleh kegelapan, tetapi kami aman di dalam Engkau Tuhan. Karena firman-Mu itulah yang menjadi pedoman dalam hidup kami, yang menguatkan kami dan membawa kami pada kebenaran demi kebenaran. Berbicaralah sebentar melalui hamba-Mu, pakai dan urapi dia untuk menjadi penyalur berkat bagi kami sekalian. Biarlah segala yang sudah dipersiapkan boleh Tuhan pakai, dan Roh Kudus akan menerangi hati dan pikirannya. Demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga memakai guru sekolah minggu yang akan mendampingi untuk bisa menyampaikan kebenaran secara konkret sehingga anak-anak boleh mengerti dan boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persilahkan Roh Kudus berkarya, membuka hati kami dan menunjukkan jalan-jalan Tuhan untuk bisa kami pahami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam pimpinan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu.
Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yohanes. Shalom. Oh, suaranya tidak terdengar. Shalom. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin, saya seyakin-yakinnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Persoalannya adalah, benarkah kita merasakan kehadirannya dalam hidup kita? Dalam ibadah seringkali kita merasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Tetapi persoalannya, adakah dia hadir dalam hidup kita sehari-hari? Adakah dia hadir dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita, dalam keseharian hidup kita? Itu sebabnya dalam bulan keluarga ini, mari pagi hari ini kita merenungkan kembali bagian daripada firman Tuhan yang menunjukkan bagaimanakah kemuliaan Allah itu bisa hadir dalam hidup kita. Bagaimanakah kemuliaan Allah itu boleh nyata dalam rumah tangga kita, dalam keseharian hidup kita. Untuk itu pagi hari ini saya ingin mengajak saudara bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya ingin mengajak saudara membaca ayat ini bersama-sama karena merupakan sebuah kisah yang sering kali kita sudah dengar. Mari kita akan membacanya bersama-sama secara bergantian. Ayat yang ganjil para ibu-ibu membacakannya, sedangkan ayat yang genap akan dibacakan oleh para bapak ya. Nanti pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama ya, ayat yang ke-11. Baik, sudah mendapatkannya? Marilah untuk menghormati firman Tuhan, dan nanti pada bagian akhir kalau saudara yakin ini kebenaran firman Tuhan, sambut dengan kata yang kuat, amin ya. Amin bahwa ini adalah firman Tuhan. Amin saudara. Oke, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membaca bagian ini. Saudara yang tidak bawa Alkitab, yang tidak bawa elektronik Alkitab bisa mengikuti yang ada di layar LCD di depan. Ya, baik. Ayat yang pertama, ibu-ibu. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Ya, kelihatannya kurang bisa bersama-sama. Singer yang membawa mic, tolong bisa yang putri untuk bisa mengikutinya supaya suara ibu-ibu. Kita ulangi lagi, sekali lagi mulai ayat yang pertama. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan
Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Terima kasih. Silakan saudara duduk kembali. Saudaraku sekalian, kalau saya memperhatikan kisah ini bukan merupakan kisah yang baru. Saya yakin banyak di antara saudara yang sudah mengenal, bahkan hafal ceritanya. Tetapi pernahkah saudara memikirkan apa sebenarnya yang membuat sehingga sebuah pernikahan, sebuah pesta pernikahan itu menjadi sesuatu yang spektakuler, menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Apa yang membuat sehingga kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita betul-betul bisa melihat ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, banyak orang berpikir bahwa kalau sebuah pesta pernikahan itu dilakukan dengan sangat meriah, dengan sangat mewah, sangat glamor, maka pasti rumah tangga yang akan dijalani akan jadi nyaman, akan jadi indah, akan sangat mengesankan, akan berbahagia. Apalagi kalau pesta itu bisa berlangsung lama. Ya, zaman saya kecil masih sering ada pesta yang dilakukan 1 hari, sepanjang hari mulai pagi sampai malam, bahkan ada yang 2 hari, 3 hari, bahkan di bagian timur ada yang menyelenggarakan pesta pernikahan itu sampai 7 hari, saudara. Bahkan beberapa orang memikirkan kalau mereka melakukannya dengan penuh kemewahan, dengan begitu banyak dana yang dikeluarkan, maka pasti akan istimewa. Ya, salah satunya kalau saudara perhatikan, nah gambar di atas, saudara lihat gambar yang pertama pasti saudara kenal. Pernikahan siapa itu? Ya, dia seorang artis yang terkenal di Indonesia, itu adalah Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Pada waktu mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 tanggal 1 April, ternyata biaya yang mereka keluarkan untuk pestanya saja 10 miliar. Bayangkan saudara, untuk pesta aja 10 miliar. Dan ternyata mereka mengatakan kalau pestanya mewah maka akan betul-betul menghasilkan sesuatu yang baik. Kita lihat dulu. Yang kedua, kalau sudah perhatikan yang kedua ini, siapa? Ini adalah pernikahan dari Yusuf, Maruta, dan Clarissa. Iya, pada waktu itu dilaksanakan pada bulan Desember tahun 21 di Hotel Mulia Bali. Berapa biaya yang dikeluarkan? Luar biasa, fantastis sekali. Karena bayangkan, souvenir untuk yang hadir saja isinya apa souvenirnya? Emas rantaan. 3,5 gram dan 10 gram. Bahkan yang lebih spektakuler lagi, souvenir door prize. Door prize. Apa door prize-nya? Mobil Jaguar. Wow, luar biasa kan? Apakah itu yang akan menentukan kebahagiaan dan ada satu sukacita dalam rumah tangga? Bahkan yang terakhir yang saya sebutkan, ada lagi catatan yang begitu banyak sudah bisa periksa. Ada yang masuk di rekor muri karena pada waktu yang datang menghadiri itu adalah mobil-mobil supercar yang paling banyak. Supercar itu mobil-mobil seperti Jaguar, ya pokoknya yang macam-macam seperti itu ya, limusin dan sebagainya. Bahkan ada juga pernikahan dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar itu dilaksanakan di Hotel Raffles di Jakarta pada tanggal 3 April tahun 21. Apa yang istimewa? Dihadiri oleh itu dia. Dihadiri oleh Presiden Jokowi. Wah, sudah tahu souvenirnya yang hadir, semua yang hadir mendapat liontin seharga masing-masing 2 juta. Liontinnya saja. Wah, sehingga banyak orang mengatakan istimewa sekali. Pertanyaannya, apakah memang
penyelenggaraan yang istimewa, yang mewah, yang glamor, yang berlangsung lama itu merupakan sesuatu jaminan. Saudaraku sekalian, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang baru kita baca bersama-sama. Ternyata apa yang terjadi dengan pernikahan di Kana? Saya ingin memberikan pemahaman lebih dulu kepada saudara bahwa pernikahan di Kana ini adalah model pernikahan di timur, bukan pernikahan di barat. Apa sih bedanya pernikahan di timur dan di barat? Perbedaannya jelas sekali. Kalau pernikahan di barat, yang menjadi fokus utama itu adalah pengantin perempuan. Makanya itu nampak dari pakaian yang dikenakan oleh pengantin perempuan. Begitu glamor, putih, makrok, waduh banyak, bahkan seringkali selayarnya panjang sekali. Dan apa yang terjadi ketika mempelai perempuan masuk, disitulah mulainya acara. Drong, 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 drong. Waduh, dia jalan dengan megah. Sang ayah menggandengnya, menunjukkan. Itu pernikahan di timur. Pernikahan di barat. Tetapi pernikahan di timur berbeda. Justru fokusnya bukan pada mempelai perempuan, tapi pada mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki itu menjadi fokus karena semua acara, semua penyelenggaraan yang membiayai semua itu pihak laki-laki. Itu sebabnya mengapa saudara dalam perumpamaan 5 gadis yang pandai dan 5 gadis yang bodoh, siapa fokusnya? Mempelai laki-laki. Nah, kalau sudah perhatikan seperti itu, apa yang terjadi? Ternyata mempelai laki-laki sudah mempersiapkan semua dengan sebaik-baiknya. Semua sudah ditata dengan rapi. Ada saja yang terjadi. Apa yang terjadi? Ternyata ketika pesta sedang berlangsung, air anggurnya habis. Padahal pada pernikahan di timur, air anggur itu merupakan hal yang paling penting, yang paling pokok. Kalau itu sampai habis, itu berarti aib bagi keluarga. Ini enggak niat menyelenggarakan pesta. Bagaimana bisa seorang laki-laki tidak bertanggung jawab? Lihat itu, baru pesta aja sudah enggak mampu. Apalagi nanti kalau dalam perjalanan rumah tangga. Saudara, apakah hal seperti ini memang yang selalu terjadi? Kalau kita perhatikan hidup kita sehari-hari, ternyata memang seringkali dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang tidak disangka-sangka bisa terjadi. Bukan berarti si laki-laki itu tidak bertanggung jawab. Bukan berarti si laki-laki itu sembrono. Tidak. Ada banyak kemungkinan terjadi, kemungkinan yang hadir di luar prediksi. Kemungkinan yang datang itu tidak mau pulang-pulang. Sehingga bukannya sehari, bukannya 2 hari, 3 hari. Ya kalau terus dimakan terus orang begitu banyak, habis juga. Ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, baik itu disengaja maupun itu tidak disengaja. Dan itu yang sering kali terjadi dan itu mengancam kebahagiaan dari rumah tangga yang sedang dibentuk. Saudara, saya ingin mengajak saudara dalam bulan keluarga ini kembali merenungkan bagaimanakah keluarga saudara? Bagaimanakah suami, istri, orang tua, anak, famili, kenalan dan semua yang ada. Apakah semuanya berjalan dengan baik? Walaupun saya tahu tidak ada seorang pun yang merencanakan punya rumah tangga yang gagal, tidak ada. Bahkan orang yang melakukannya pun kalau ditanya dia mengatakan, aduh kalau bisa saya tidak mau. Ini kenyataan.
Tetapi persoalannya adalah seringkali hal itu seperti itu terjadi. Lalu pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana kita bisa mengatasinya supaya dalam posisi dan kondisi yang seperti itu, ketika terjadi kesulitan-kesulitan, ketika terjadi ada hambatan-hambatan, ketika terjadi ada aral melintang yang menghambat perjalanan hidup, kehidupan keluarga kita, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan anak dengan orang tua, antara saudara satu dengan saudara yang lain, bagaimanakah jalan keluarnya? Ternyata dalam kisah ini kita belajar apa yang membuat walaupun mereka menghadapi situasi dan kondisi yang sulit, tetapi akhirnya terselamatkan. Apa yang membuat? Ayat yang kedua. Apa yang terjadi di sana? Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di sana. Berarti itu satu poin. Ibu Yesus ada di sana. Dan yang kedua, Yesus sendiri dan murid-muridnya diundang juga ke pesta itu. Pertanyaannya, murid Yesus ada berapa? Halo? 12. Berapa yang waktu itu datang di pesta itu? Nah, ini tugasnya kaum muda. Coba pelajari dan periksa firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 12? No. Karena ini adalah murid-murid pertama dan saat pertama murid-murid dipanggil. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Tergantung interpretasi daripada dua murid pertama dari Yohanes Pembaptis yang ikut Yesus. Kalau 2 yang ikut berarti 5 orang. Tapi kalau cuma 1 yang ikut berarti cuma 4 orang. Nah, kalau sudah perhatikan di situ, apa yang membuat pernikahan itu boleh terjadi walaupun ada hambatan, ada halangan, tapi terselamatkan. Untung karena ada ibu Yesus dan ada Yesus serta murid-muridnya. Loh, kenapa kok untung? Nah, coba kita ikuti kisah berikutnya. Apa? Ketika ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, ya, mereka kehabisan anggur. Ketika itu terjadi, siapa yang lapor? Siapa yang berkata? Ibu Yesus. Untung ada ibunya Yesus. Loh, kenapa kok ibu Yesus ada di sana? Yesus juga ada di sana. Lah, ini tidak disebutkan dalam Alkitab. Tapi kalau saya mempelajari latar belakang dan sebagainya, ada beberapa penafsir yang menunjukkan mengapa ibu Yesus ada di sana dan Yesus juga diundang karena ternyata yang menikah ini masih bersaudara dengan keluarganya Yesus. Entah itu ponaan, entah ponaan laki-laki atau ponaan perempuan, tapi masih bersaudara. Itu sebabnya Yesus ada di sana, ibu Yesus ada di sana, dan termasuk Tuhan Yesus sendiri. Karena mereka masih bersaudara, ketika timbul keributan bahwa air anggurnya habis, apa yang terjadi? Nah, ya toh, seperti kita di sini sendiri, kalau ada makan bersama, ada apa, bagian konsumsi, kalau tiba-tiba kurang itu siapa yang bingung? Hanya bagian konsumsi, semua yang lain, wah ya apa? Saya yang belikan aqua, aku yang beli, tak belikan bungkusan, macam-macam, semua bergerak kan? Ini yang terjadi pada waktu itu. Ketika mereka kekurangan air anggur, ibu Yesus itu ngomong sama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah ibu Yesus bicara kepada Tuhan Yesus atau Maria berbicara kepada Tuhan Yesus itu tujuannya karena dia tahu Yesus pasti sanggup membuat mukjizat? Kenapa kok tidak? Karena sebelum itu belum pernah terjadi mukjizat apa-apa. Kecuali sudah berulang kali terjadi mukjizat, mungkin itu bisa dipikirkan, ini tidak. Lalu kenapa Maria, ibu Maria berkata kepada Yesus? Ada beberapa penafsiran saudara. Yang pertama,
Ibu Maria mengatakan pada Yesus dengan tujuan supaya, Yesus tolong dong. Tolong beritahu orang-orang teman-teman itu tuh yang sekarang semua hadir, beritahu bahwa ini karena ada sesuatu, jadi jangan sampai mereka marah-marah sama tuan rumah, jangan sampai mereka mengatakan wah gak niat kenapa kok, jangan dikipasi, jangan diumupi, ini memang ada situasi yang gak enak, tapi jangan tambah dibuat berita-berita hangat. Saudara perhatikan, saya ketika membaca bagian itu dan tafsiran seperti itu saya lalu mengatakan, waduh luar biasa ya. Seringkali kita tidak berpikir bahwa seringkali dalam keluarga ketika terjadi aib atau terjadi kekurangan, ada terjadi masalah, apa yang kita lakukan? Justru yang menguar-uarkan itu siapa? Kita sendiri. Oh, tahu enggak suamiku itu? Tahu enggak anakku itu? Itu sebabnya mengapa Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan air anggur. Tolong tenangkan mereka. Jangan sampai mereka seolah-olah ini kesempatan untuk menjelek-jelekkan, lalu membuat onar dan sebagainya, lalu membuat keluarga jadi malu. Itu beberapa penafsir seperti itu. Tetapi kalau saudara perhatikan, ternyata apa yang dikatakan oleh Ibu Maria kepada Yesus itu bukan basa-basi. Dari mana tahu bukan basa-basi? Karena Ibu Yesus betul-betul merasakan Ibu Maria ini keluarga, aku harus betul-betul bisa menolong. Maka dia bergerak. Ketika salah satu bagian dari keluarga menderita, salah satu bagian dari keluarga menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, dia bergerak, dia berusaha menolong. Walaupun apa akibatnya? Apa jawab Yesus? Coba dalam ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Kalau saudara yang minta tolong misalkan bilang sama saya, Pak Yu ini air aquanya habis gitu. Terus saya ngomong, lah terus mau apa kamu datang sama saya? Kira-kira saudara gimana hatinya? Kereng banget. Waduh kok enggak enak banget jawabannya. Betul enggak saudara? Tetapi Tuhan mengatakan itu karena ada sesuatu. Dia mengatakan saatku belum tiba. Dalam terjemahan Air Hayat mengatakan begini, aku tidak dapat menolong ibu sekarang. Karena belum tiba saatnya aku membuat mujizat. Aku tahu engkau ibuku, aku tetap hormat. Aku tetap tahu bahwa sebagai seorang ibu saya harus hormat dan saya tetap hormat. Saya tetap menghormati orang yang lebih tua. Saya menghormati engkau sebagai pemimpin keluarga karena Yusuf sudah tidak ada. Aku menghormati dan kebiasaan orang timur. Kalau suaminya tidak ada, kalau sang ibu mengalami masalah, siapa yang dihubungi? Yang dihubungi adalah anak pertama, laki-laki. Itu orang Yahudi. Yang diajak rembukan, diajak bicara itu anak pertama. Siapa anak pertamanya Ibu Maria? Tuhan Yesus. Jadi pantas betul dia rembukan. Mereka kehabisan air anggur. Tetapi Yesus mengatakan, aku tahu engkau punya otoritas, engkau ibuku. Tetapi maaf, dalam hal berbuat mujizat, dalam hal menyatakan kemuliaan Allah, agar kemuliaan Allah itu nyata, itu bukan hak dari orang lain. Itu hanya semata-mata oleh Allah. Hanya Allah yang bisa melakukannya dan Allah saja yang akan menentukan. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya ingat, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi sesuatu, kepada siapa saudara datang? Ketika saudara menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam sekolahan, dalam hubungan dengan sesama, kepada siapa saudara pergi?
Kalau saudara datang kepada Yesus, tepat seperti yang dilakukan oleh Ibu Maria. Dia datang pada tempat yang tepat. Siapa? Anaknya yang pertama. Kenapa kok tidak datang pada suaminya? Karena dia sudah janda. Jadi aturannya datang. Dan itu yang tepat. Ketika saudara menghadapi masalah, kepada siapa saudara datang? Kalau saudara datang kepada Tuhan, itu sudah tepat. Tetapi ada satu pelajaran yang kita pelajari pagi hari ini. Kita tidak bisa memaksa Tuhan mengikuti apapun yang kita hendaki dan kita mau. Perkara jawabannya apa, bagaimana Allah bertindak, itu adalah kedaulatan Allah. Kita tidak bisa lalu mengatakan, Tuhan gimana Tuhan, aku sudah berdoa tapi Tuhan kok tidak jawab doaku. Tuhan gimana sih ini, aku kan sudah pelayanmu, kenapa aku tidak dijawab? Tuhan, aku sudah melayani engkau, kenapa musibah ini masih terjadi dalam hidupku? Saya sangat terenyuh ketika melihat beberapa daerah di daerah Malang bagian selatan terkena banjir. Dan siapa yang terkena banjir? Jangan mengatakan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya. Itu sebabnya mengapa pertolongan Tuhan itu sangat tergantung kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Coba apa respon Ibu Maria? Pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, walaupun dia sudah dijawab, apa yang kamu kehendaki dari aku, itu kehendak Tuhan di surga, nggak bisa kamu memaksa aku. Kalau waktunya sudah tiba, kalau Allah mau bertindak, Allah akan bertindak. Kalau belum, tunggu. Lalu Ibu Maria mengatakan, pelayan-pelayan, kamu tunggu ya. Nanti apapun yang dikatakan oleh dia kepadamu, lakukan itu. Peduli apapun pokoknya kerjakan. Kalaupun kamu nanti suruh bawa air putih menuju ke meja pesta dikasihkan orang, kerjakan. Lu kan malu, enggak peduli pokoknya kerjakan. Saudara, ini iman yang istimewa. Di situ kelihatan Ibu Maria punya iman. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, saudara minta kepada Tuhan, benarkah saudara lakukan itu dengan kesungguhan hatimu? Dengan sepenuh imanmu kepada Tuhan dan yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan jawabannya. Dan jawaban Tuhan adalah yang terbaik buat saudara. Atau saudara cuma sebenarnya, ya sudahlah Tuhan, tolong ya Tuhan. Nek Tuhan tidak nolong ya sudah. Tuhan kalau memang baik ya sudah. Asal pokoknya Tuhan kehendaki ya boleh, enggak ya sudah. Apakah seperti itu? Itu sebabnya saya teringat ketika ada sebuah pujian yang mengatakan bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, semua itu untuk kebaikanku. Pernahkah sudah memikirkan itu? Bila nanti telah tiba waktunya, aku percaya Engkau yang akan memulihkan hidupku. Adakah iman seperti itu? Atau sebenarnya saudara hanya pura-pura saja? Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin betul-betul mengajak saudara menghayati kesulitan yang bagaimanapun sedang saudara hadapi. Sakit penyakit yang betapapun beratnya. Masalah yang sedang segunung. Bila kau ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang diyakini oleh Ibu Maria. Aku mungkin ditolak untuk menyadarkan bahwa aku gak boleh sombong. Jangan dianggap karena aku ibunya, aku bisa memerintah anakku. Apalagi dia yang seharusnya mendengarkan perkataanku karena suamiku sudah tidak ada. No, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa memerintah. Yang bisa kita kerjakan adalah waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Bila saatnya tiba, aku tahu aku bisa melewati semua dengan pertolongan-Mu yang indah. Itu sebabnya respon Maria kepada para pelayan, beri apapun yang dia minta, masukkan. Dan apa yang terjadi saudara? Di situ ayat yang ke-6 ada 6 tempayan yang disediakan. Dan 6 tempayan itu setiap tempayan isinya itu kurang lebih 2-3 buyung, yaitu kurang lebih 100 liter. Kalau ada 6 berarti 600. Tempayan itu dari apa? Dari batu. Apakah memang orang Yahudi biasa menyimpan anggur di tempayan batu? Tapi tahukah saudara, kenapa Tuhan memakai tempayan itu? Tuhan bisa menggunakan setiap apapun yang ada dalam hidup saudara, yang sesederhana apapun, kalau itu diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan pakai, dari sesuatu yang biasa akan menjadi luar biasa bagi hidup saudara. Amin saudara. Mari iman itu jangan separuh-separuh. Sandar dan berserah kepada Tuhan. Kita tidak bisa memaksa, tapi Tuhan yang akan bertindak. Dan tahukah saudara, kalau Tuhan yang bertindak, air berubah jadi anggur. Anggurnya pun bukan anggur biasa. Siapa yang membuktikan? Pemimpin pesta. Ketika dicoba, waduh, kok aneh. Dipanggilnya dia, loh, gimana kamu? Hei, mempelai laki-laki. Biasanya orang tuh begitu datang dikasih yang bagus dulu. Kalau sudah setengah-setengah kekenyangan, setengah pusing-pusing karena terlalu banyak anggur, baru dikasih yang enggak kurang kelas kedua, kelas 3, enggak apa-apa. Nah ini kok yang terbaik baru kamu keluarkan sekarang. Kalau saudara menjadi pemimpin pesta, kira-kira respon saudara apa? Sayang. Saudara, saya katakan lagi sayang. Ada banyak orang yang melihat Tuhan berkarya. Ada banyak orang yang menyerah kepada Tuhan. Tapi seperti pemimpin pesta yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Dia cuma bilang, kamu kok nyimpen yang lama, yang bagus terakhir. Dia tidak tahu dan tidak mau bertanya. Dan tidak merasa ada karya Allah, kemuliaan Allah yang luar biasa. Siapa yang tahu? Siapa yang melihat? Yang melihat hanyalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka makin yakin. Mereka mengatakan, Tuhan, Engkau luar biasa. Saudara, bagaimana dengan saudara saat ini?
Benarkah saudara percaya kepada Tuhan? Benarkah saudara bergantung kepada Dia? Benarkah saudara berseru kepada Dia dengan iman dan imanmu tumbuh? Apa buktinya iman saudara tumbuh? Saudara mempunyai persekutuan dengan Allah. Sehari demi sehari saudara merasakan bahwa adanya Tuhan dalam hidup saudara itu punya makna. Tuhan diundang kalau dia tidak diminta bantuan. Kalau dia tidak dilibatkan. Kalau dia tidak berkarya. Percuma. Ya tetap semua akan merasa pestanya gagal. Saya yakin semua saudara adalah anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Tapi pertanyaannya, adakah dia berkarya dalam hidupmu? Adakah dia dilibatkan dalam setiap persoalan hidup saudara? Walaupun yang kecil, jangan cuma saudara merasa bahwa mujizat itu terjadi kalau ada yang spektakuler. Kalau tiba-tiba saya dapat mobil Jaguar itu baru mujizat. No. Hal-hal yang kecil hidup sehari-hari, kalau saudara serahkan terus kepada Tuhan, saudara akan melihat dari hal yang sangat kecil, Tuhan bisa berkarya luar biasa bagi hidup saudara. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara akan merasakan bagaimana hadiratnya hadir dalam hidup saudara. Saudara akan bertumbuh dalam iman, dalam penyerahan kepada Tuhan. Saudara, saya pun kadang-kadang datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, harus seperti apa sih Tuhan? Tuhan selalu ingatkan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Bahkan dalam titik terendah yang pernah saya alami sampai saya berkata, Tuhan, tidak usah jadi alat yang bagus. Hanya jadi tukang sapu aja. Saya siap melayani Tuhan. Karena ternyata walaupun tempayan batu yang tidak. Saudara tahu tempayan itu tempatnya apa? Tempatnya untuk melakukan ritual orang Yahudi. Salah satunya kalau mau masuk ke pesta harus cuci kaki. Jadi tempayan itu airnya untuk cuci kaki. Coba saudara, andai kata pemimpin pesta itu tahu bahwa pelayan itu nyedok air dari tempat tempayan yang cuci kaki, terus disuruh minum. Coba kira-kira saudara gimana kalau saudara tahu? Kurang ajar. Tempat kotor kok diciduk dikasihkan saya, betul enggak saudara? Di dalam Tuhan, hal yang sederhana akan dirubah menjadi kemuliaan. Dan saudara melihat damai sejahtera. Rumah tangga yang kacau, rumah tangga yang penuh dengan tantangan, rumah tangga ekonomi yang kacau, ekonomi yang semua kalau saudara serahkan sepenuh kepada Tuhan dan sungguh-sungguh minta waktu Tuhan yang terjadi, Dia akan bertindak dengan istimewa bagi hidup saudara. Amin saudara. Mari kita tumbuhkan iman saudara. Berapa tahun saudara menjadi anak Tuhan? Berapa lama saudara sudah melayani Tuhan? Berapa lama saudara sudah melakukan semua hal untuk Tuhan? Tapi pertanyaannya, benarkah imanmu terus bertumbuh di dalam Dia? Adakah ucapan syukur saudara dalam setiap hari untuk hal-hal yang paling kecil? Jangan merasa kalau yang kecil itu tidak ada artinya. Dalam setiap hari dari kecil demi kecil saudara terus lakukan, saudara akan melihat ada kemuliaan Tuhan. Dan saudara akan merasakan hadiran Tuhan itulah yang akan mengenyangkan aku. Itu sebabnya bila kau izinkan jadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi katakan, bila
Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau tiada yang bukan dimengerti. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Bagaimana kita bisa mewujudkan iman kita kepada Tuhan? Seringkali kita mengatakan shalom, artinya berkat Tuhan bagi saudara. Bagus, itu merupakan pernyataan imanmu. Sudah mengatakan shalom, Tuhan memberkati saudara. Tetapi apa artinya? Jangan sampai kata-kata shalom itu cuma sekedar kata-kata. Bisakah saudara menjadi shalom itu sendiri bagi orang lain? Jangan hanya mengatakan shalom, berkat Tuhan, tapi saudara tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan seringkali kata-katamu menyakiti orang lain. Sikapmu membuat orang lain menjadi benci. Caramu bersosialisasi dalam situasi dan kondisi seringkali saudara tidak menunjukkan saudara adalah shalom Allah. Mari kita bangkit. Mari katakan, Tuhan, jadikan aku shalom-Mu. Biarlah anggur yang baru itu akan mengubahkan hidupku. Sehingga masalah akan jadi berkat. Kehambaran hidup akan dirubah menjadi sukacita. Sakit hati dibebat dan disembuhkan. Karena aku tahu aku adalah shalom. Yang bukan hanya merupakan kata-kata, tapi aku boleh bagikan kepada orang lain. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Saudara yakin bahwa waktu Tuhan terbaik? Nyanyikan dengan sepenuh hatimu, kata waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati waktu Tuhan pasti. Saya merasakan Tuhan, Kau akan berkarya dan Kau mau menyerah kepadanya. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku menanti waktu-Mu. Jadikan aku shalom-Mu, Tuhan, agar benar-benar damai sejahtera Allah lengkap dalam hidupku, dan aku boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ku tetap percaya waktu itu. Saya merasakan ada berkat Tuhan, dan Tuhan akan menyamai. Berdiri di tempatmu dan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Walau kadang-kadang kami tidak mengerti, kami seringkali hanya memakai pikiran kami sendiri. Tetapi kami tahu Tuhan, apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami adalah yang terbaik. Tuhan, ajar kami untuk mengerti rancangan-rancangan Tuhan. Dan kami boleh terus taat pada perintah-perintah-Mu. Karena hanya Engkau yang sanggup mengubah air yang biasa menjadi air anggur kualitas terbaik. Dan kami percaya, kami yakin itu tidak hanya terjadi dalam perjamuan di Kana, tetapi itu bisa terjadi dalam hidup kita saat ini. Ketika kami mau menyerah, ketika kami mau mengundang Engkau dan melibatkan Engkau dalam hidup kami. Kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup Tuhan mengubah setiap hal-hal yang rusak dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ketika kami serahkan kepada Tuhan, Engkau dapat mengubahnya menjadi baru, menjadi sesuatu yang indah dan mulia Tuhan. Tidak ada yang dapat membatasi kuasa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami mau menundukkan diri kami dan mengagungkan Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami. Berkaryalah lebih lanjut. Jadikan kami bejana-bejana-Mu yang diperbarui, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai dan urapi dia lebih lagi, supaya hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap kami yang sudah datang dan mendengar firman-Mu, ubah kami menjadi baru, sehingga kami boleh benar-benar juga boleh bermanfaat, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hidup kami dan mengubah kami menjadi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, saya kembalikan pada WL. Kami segenap keluarga besar GBT Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Hadi Susilo yang sudah menyampaikan firman-Nya buat kita semua. Dan saat ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik bagi Dia sebagai ucapan syukur kita. Mari kepada yang bertugas, saya persilakan tampil ke depan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya
hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala Harun yang kejagung dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah akan berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberi anugerah hidup selama-lamanya. Terima kasih Bapa kami di dalam surga untuk anugerah kemurahan Tuhan yang luar biasa, sehingga kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh memberikan diri kami kepadamu. Kami membawa persembahan kami yang Tuhan adalah pengorbanan. Oh Tuhan adalah wakil daripada diri kami. Kami bawa sepenuh ke dalam tangan-Mu. Terimalah Tuhan menjadi satu bau dupa yang harum, yang menyenangkan dan memuliakan Engkau. Dan kami tahu Tuhan akan memberkati kami dengan limpahnya. Terima kasih Bapa, saat ini kami teringat untuk saudara kami yang saat ini sedang dalam persoalan dalam kehidupannya. Kami teringat untuk Tuhan Ibu Mecu yang saat ini sakit. Kami teringat untuk Ibu Becen. Kami teringat untuk Ibu Susi. Kami teringat untuk Bapak Dwi. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Jamah kehidupan mereka sehingga mereka ditolong oleh Tuhan dan merasakan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mendoakan untuk Ibu Sulastri yang merayakan ulang tahunnya pada tanggal 25. Tuhan berkati dengan berkat yang berkelimpahan sehingga Tuhan boleh menjadi Allah di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan pulang, kami yakin, kami percaya berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan senantiasa limpah dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Allah. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu, baik dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam semua usaha dan pertanianmu. Semua diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Immanuel. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengambil komitmen untuk melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saat teduh selesai.